Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas keamanan cyber untuk akses sebuah perusahaan. Seperti layaknya rumah maupun manusia, perusahaan juga mempunyai rahasia yang harus dijaga. Seperti yang Anda ketahui, di dalam sebuah perusahaan terdapat berbagai macam informasi mengenai neraca, keuangan, aktiva, surat-surat penting, sistem, modal yang digunakan, saham, bunga pinjaman, hutang yang dimiliki, dan berbagai hal penting lainnya. Coba bayangkan ketika informasi itu bocor kepada pihak lainnya, maka tentu sangat merugikan perusahaan itu. Apabila ada pihak yang membocorkan informasi maupun mengetahuinya sendiri, maka kerugian besar akan terjadi pada perusahaan Anda. Bisa saja pihak lain menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Anda dan membuat perusahaan bangkrut. Akibatnya, lebih dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang menjadi pengangguran. Dengan menjaga informasi dan kerahasiaan perusahaan, maka secara tidak langsung perusahaan akan lebih aman dari tindakan pencurian. Keamanan pun harus tetap diterapkan dalam setiap hal, baik itu karyawan maupun teknologi yang terdapat di dalamnya. Nah, berikut saya akan membagikan cara untuk mengamankan identitas dan informasi rahasia dari perusahaan. Nomor 1, mengamankan jaringan. Seperti yang Anda ketahui, semakin canggihnya teknologi, maka cybercrime pun akan semakin tinggi pula. Mereka pasti akan mengikuti perkembangan teknologi guna memperoleh keuntungan instan dengan menjual informasi perusahaan pada pihak lain yang memiliki niat yang tidak baik dengan perusahaan Anda. Karena itulah, diperlukan penjagaan ekstra ketat dari pihak jaringan teknologi. Apabila perusahaan Anda memakai sistem jaringan nirkabel, maka pastikan Anda memiliki teknisi yang mampu mengamankan jaringan. Apalagi hacker yang berpengalaman pasti bisa memperoleh berbagai akses menuju jaringan dalam jangka waktu yang cepat. Semakin canggih hacker, maka data perusahaan Anda akan langsung terbuka bahkan tanpa Anda sadari. Pastikan perusahaan selalu mengunci router dan juga mengenkripsi seluruh informasi dari mata-mata. Bila perlu, selalu beri password dalam seluruh jaringan data komputer, dan bila perlu cobalah untuk hidden seluruh sistem. Dengan menyembunyikan data, maka setidaknya Anda telah mencegah kejahatan dalam perusahaan Anda. Yang kedua, memperhatikan phishing. Phishing merupakan salah satu teknik pencurian identitas yang paling umum. Cara ini akan memungkinkan para hacker mampu mengakses data atau informasi perusahaan dengan berpura-pura jika mereka adalah situs website yang Anda percayai. Arti sebenarnya adalah dengan mengklik salah satu situs scam atau palsu akan membuat mereka memiliki akses untuk masuk menuju data informasi pribadi perusahaan, dan hal ini jelas merugikan perusahaan Anda ke depannya. Bahkan tanpa Anda sadari, situs palsu ini telah mengakses data sebanyak mungkin karena berperan sebagai situs Anda. Guna mencegah hal ini terjadi, maka Anda harus tetap memberitahu kepada karyawan untuk tetap berhati-hati pada situs yang meminta informasi tersebut dalam bentuk apapun, meskipun Anda merasa mereka adalah agen yang terpercaya. Yang ketiga, membackup data. Selalu membackup data atau file perusahaan sesering mungkin yang Anda bisa. Sebagai contoh, apabila di kantor Anda terjadi pemadaman listrik mendadak maupun koneksi internet yang Anda hilang, seringkali membuat tugas maupun data informasi menjadi hilang. Meskipun komputer merupakan teknologi canggih, namun hal ini seringkali terjadi sehingga Anda harus tetap sering melakukan backup secara berkala. Untuk mencegah hal ini terjadi, sebaiknya Anda memiliki salinan yang diletakkan dalam flash disk maupun juga hard disk. Sehingga apabila seperti ini terjadi, maka Anda tidak perlu khawatir lagi dan cukup memindahkannya kembali menuju komputer Anda. Karena itulah, neraca bunga, pinjaman, modal, dan keuangan apapun dalam perusahaan Anda harus dijaga dengan baik sehingga jika adanya tindakan berbahaya yang mengancam keselamatan perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.